Berawal ketika temanku yang kerja di Bandung bernama Rudy chat melalui WhatsApp kalau seminggu lagi akan mudik ke Purbalingga. "Jen, seminggu lagi aku balik. Muncak selamat yuk. Kumpulin anak-anak, Jen." Lalu saya menjawab, "Siap, Rud." Singkat cerita, saya mengumpulkan teman-teman, tapi kebanyakan mereka semua beralasan sibuk lah, kerjalah, nggak bisa lah. Akhirnya ada satu temanku yang bernama Anggit yang mau ikut. Tentunya Anggit juga kenal sama Rudy, karena memang kita masih satu desa. Singkat cerita, ketika Rudy pulang dari Bandung, kami langsung berkumpul di rumah Rudy menyusun rencana dan mempersiapkan perbekalan. Juga tidak lupa kami ke puskesmas terdekat untuk mengecek kesehatan sehari sebelum naik ke Slamet. Setelah kita packing perbekalan dan semua siap, kami putuskan untuk naik dari jalur Bambangan. Kami berangkat pukul 5 pagi menggunakan sepeda motor dan sampai di base camp pukul setengah 7 pagi. Setelah sampai di base camp dan mengurus pendaftaran, tak lupa kami mengecek kembali keril kami. Takut ada yang ketinggalan. Setelah sarapan kopi dan roti, sekitar jam 8 pagi kami bersiap melangkah. Tak lupa kami berdoa agar semua perjalanan lancar. Kaki pun perlahan mulai melangkah ditemani sejuknya udara khas pegunungan. Melewati kebun sayur, sesekali warga sekitar menyapa memberi semangat. Canda tawa pun mulai menemani perjalanan kami. Setelah menyeberangi sungai yang kering dan hamparan luas hutan pinus, sampailah kita di pos bayangan, pos Bulung Pos 1. Kami beristirahat sejenak sembari mengagumi keindahan alam. Rudy berkata, "Kita orang Purbalingga ternyata punya tempat seindah ini ya, baru sadar." "Makanya jangan di Bandung terus, sesekali main di gunung kita sendiri," jawab Anggit. Maklum, walaupun kami orang asli Purbalingga, tapi kami baru pernah naik ke gunung ini. Setelah beristirahat sejenak, aku bangkit dan mengajak teman-teman untuk melanjutkan perjalanan. "Ayo lanjut, puncak udah nunggu," kata saya. Kami pun mulai melangkah lagi. Tiba-tiba Anggit yang sedari tadi semangatnya luar biasa berjalan cepat setengah berlari. Mau gak mau kami pun mulai mengikuti langkah kakinya. Setelah sekitar setengah jam perjalanan, Anggit pun mulai terlihat memegangi kakinya dan bersandar di bawah pohon yang lumayan besar yang dikelilingi akar yang mencuat keluar ke atas tanah. Rudy berkata, "Kenapa Anggit? Semangatnya mana? Ayo lanjut." "Kakiku kram ini, aduh," jawab Anggit dengan suara kesakitan. "Mau lanjut apa pulang nih?" ledek Rudy. Anggit menjawab, "Lanjutlah." Lalu kami pun langsung berhenti untuk mengoleskan balsam ke kaki Anggit dan beristirahat kembali sambil menunggu kram Anggit mereda. Sekitar 5 menit kami beristirahat dan setelah kaki Anggit mereda, kami pun mulai melanjutkan perjalanan kembali. Sesampainya di pos 2 kami hanya beristirahat sekitar 5 menit dan langsung meluncur kembali menuju pos 3. Dalam perjalanan ke pos 3, kami sayup-sayup mendengar suara binatang penghuni hutan Slamet. Awalnya kami tak menyadari binatang apa itu. Lalu semakin dekat kami melangkah, kami mulai menemukan sumber suara itu yang ternyata adalah lutung. Sekitar 4 atau 5 ekor lutung mulai bergelantungan di atas pohon, seolah mereka sedang beratraksi memamerkan keahliannya. Rudy yang iseng menirukan suara lutung itu. Saya sempat takut kalau para lutung itu sampai turun dan menerkam kami. "Lut, jangan macem-macem lah. Nanti kalau lutungnya turun dan nyakar gimana? Bahaya kan?" Saya mengingatkan Rudy. Rudy seolah tak mendengarkanku, sambil terus menirukan suara itu sampai kami melihat beberapa gubuk dan ternyata adalah pos 3. Kami menghela nafas dan membanting carrier, merebahkan badan di bangku kayu yang memang tersedia untuk beristirahat. Anggit yang kakinya kram di setiap kami beristirahat menyempatkan diri mengoleskan balsam ke kakinya.
Setelah beristirahat cukup lama, kami melanjutkan perjalanan. Sampailah kami di sebuah tanah yang cukup landai dan ada sebuah papan dari kayu yang bertuliskan Samarantu. Di sana kami bertiga duduk di sebuah batang pohon yang tumbang, lalu mengeluarkan makanan ringan, biskuit, dan air mineral untuk sekedar membasahi tenggorokan. Saat sedang asik mengunyah sambil bersenda gurau, entah sadar atau hanya ilusi, saya melihat sekelebat bayangan di balik sebuah pohon. Saya yang mengira itu adalah lutung, ternyata sosok itu seperti orang berambut panjang, berjenggot memandangi kami. Matanya melotot seakan marah. Beberapa detik kemudian seketika sosok itu menghilang secepat ia datang tadi, tanpa menimbulkan suara. Dalam hati saya merasa, masa sih ada orang lari secepat itu? Padahal itu kan semak berduri yang cukup susah dijangkau. Sambil bergidik ngeri, tiba-tiba Anggit mengagetkan lamunanku yang kala itu memegang biskuit di tangan dan mata melihat entah kemana. "Woi, istighfar, jangan ngelamun." Iya, saya kaget. Sepertinya tidak ada yang melihat bayangan itu selain saya. Namun saya belum berani berbicara pada mereka, takutnya malah membuat nyali mereka ciut. Lalu tiba-tiba persis di belakang Anggit ada seekor ular hitam panjang besar dan mendesis dengan suara aneh. Sontak mengagetkan kami. Kami melompat menjauh dari tempat kami duduk tanpa menghiraukan karir-karir kami. Sampai ular itu benar-benar terlihat pergi, baru kami berani mendekat dan memutuskan mengambil keril dan perbekalan kami. Anggit berkata, "Ayo jalan, jangan lama-lama di sini. Aku merinding." Ternyata bukan saya saja yang merasa merinding. Mereka pun mungkin merasakan atau mungkin menyadari juga apa yang kulihat tadi. Setelah melangkah, sesekali kami berpapasan dengan pendaki lain yang turun dan saling menyapa. Kami melangkah dengan langkah sedikit berat tapi pasti. Canda tawa pun masih menghiasi perjalanan kami. Sampai cukup lama berjalan, kami melihat puluhan tenda yang berjejer di sebuah tanah yang lapang, yang ternyata adalah pos 5. Di pos 5 kami beristirahat cukup lama untuk mengisi perut dengan nasi bekal yang sudah disiapkan dari rumah. Setelah makan siang, kami membeli beberapa potong semangka di warung terakhir ini. Kami mengecek perbekalan untuk memastikan apa saja yang perlu dibawa dari pos 5. Ternyata semua lengkap kecuali air kami yang tersisa hanya 2 botol. Kami memutuskan untuk mencari sumber mata air untuk memenuhi botol-botol kami. Di saat kami bingung, ada 4 orang pendaki yang rupanya mengerti keresahan kami. Mereka mengajak kami dan memberitahu kalau di bawah ada sumber mata air. Kami mengiyakan dan mempersiapkan 8 botol kosong untuk diisi. Tiba-tiba, salah seorang dari mereka bertanya cukup aneh. "Mas, kalian mendaki kok kayak ada yang ngikutin ya?" "Ada banyak kok, di belakang kami masih banyak orang," jawabku. Lalu pendaki itu berkata, "Ya kalau orang sih pasti banyak, Mas." "Maksudnya gimana, Mas?" Sudahlah, jangan dibahas. Ambil air aja yuk. Tuh udah kelihatan kubangannya." Karena kubangan airnya kecil, kami harus bergantian walaupun airnya ada di kubangan. Airnya bersih tapi dingin, seperti air dari freezer. Setelah air kami penuh semua, kami berjalan kembali ke pos 5. Setelah sampai di pos 5, rasa penasaran saya masih kuat dengan ucapan pemuda tadi. Akhirnya saya memberanikan diri bertanya kepada pemuda itu. Saya menemui pemuda itu yang terlihat sedang duduk jauh dari rombongan mereka. "Mas, maaf, saya mau tanya tentang ucapan Mas tadi. Soal ada yang ngikutin kami." "Oh, ya maaf he. Tadinya saya mau ngomong langsung, tapi gak enak, takut dibilang mengada-ngada," jawabnya. "Iya, tolong jelasin siapa yang ngikutin kami, Mas." "Yang ngikutin kalian
yang di pos 4 sama Rantu. Saya dulu juga pernah diikutin dan dihadang ular hitam. Sekarang dia ngikutin kalian. Salah satu dari kalian pasti melihatnya di pos 4. Tapi jangan takut, selama kalian sopan, gak akan diganggu kok. Paham kan mas? Lalu saya menjawab, oh gitu ya, terima kasih mas, saya paham kok. Setelah rasa penasaran saya terbayar, saya pamit ke pemuda itu lalu kembali menemui rombonganku yang sedang duduk ngopi-ngopi. Selesai ngopi, kami melanjutkan perjalanan menuju pos 6. Kami berlima terus memacu langkah kami. Trek ini makin lama makin menanjak dan curam. Sesampainya di pos 6, kami memutuskan beristirahat kembali 5 menit. Setelah itu kami melanjutkan perjalanan ke pos 7. Seperti sebelumnya, dengan langkah kaki yang pelan tapi pasti, karena di sekitar kami kabut tebal mulai turun. Ada seekor burung yang hinggap di keril Rudy. Entah burung apa, tapi bentuk burungnya seperti burung jalak kebo. Lalu burung itu seperti menuntun mengikuti langkah kami ke pos 7. Setelah sampai di pos 7, kami melihat keramaian seperti yang ada di pos 5. Riuh suara pendaki bersautan terdengar ramai. Kami putuskan mencari lahan untuk mendirikan tenda. Agak susah karena lahan yang datar pasti sudah ada yang menempati. Setelah lama mencari sebuah tanah yang tidak begitu luas, kami putuskan untuk menjadikan tempat itu untuk mendirikan tenda. Walaupun harus membersihkan semak-semaknya dulu. Kami membagi tugas. Saya dan Rudy mendirikan tenda, Anggit mencari kayu bakar. Tempat kami mendirikan tenda lumayan jauh dari para pendaki yang sedang berkemah di sekitaran pos 7. Di sana sangat ramai, sampai-sampai kami tidak kebagian tempat untuk mendirikan tenda. Mungkin karena musim liburan waktu itu. Tiba-tiba Anggit datang dengan muka pucat dan bilang, "Jangan diriin tenda di sini, pindah yuk." Lah, di sana kan penuh. Lagian ini tenda juga udah jadi. Masa mau dibongkar lagi? Jawabku. Iyalah, di sini aja. Oh iya, kayu bakarnya mana? Sahut Rudy. Lalu Anggit menjawab, Itu ku tinggal di sana. Lah, kenapa nggak dibawa ke sini? Ambil aja sendiri. Aku di sini aja ya. Aku tadi ngeliat. Lihat apa sih? Udahlah, lo ambil sendiri aja sana. Aku dan Rudy bingung ngeliat tingkah laku Anggit. Dia juga gak mau jawab dia ngeliat apaan. Akhirnya Rudy bergegas mengambil kayu bakar yang sudah dikumpulkan Anggit sendirian. Setelah semua selesai bergegas kami masak mie dan tak lupa masak air untuk membuat kopi untuk bekal di atas nanti. Sekitar jam 3 sore, kami berjalan menuju puncak dengan langkah berhati-hati karena tebalnya debu dan banyaknya bebatuan. Beberapa prasasti kami temukan di bebatuan. Tak lupa kami berdoa untuk nama yang tertulis di prasasti itu. Lalu kembali kami melangkah dengan harus sangat berhati-hati karena jalannya tidak semudah di yang bawah tadi. Sesekali kami berhenti, menghela nafas, lalu bangkit lagi. Kami berjalan begitu pelan karena bebatuan di atas waktu-waktu bisa saja bergerak ke arah kami. Di situ kami saling mengingatkan agar saling berhati-hati. Setelah cukup lama kami melangkah merayap,
dan terlihatlah hamparan luas seperti ladang tandus yang hanya ada bebatuan. Puncak Slamet 3428 mdpl. Rasa terima kasih kepada Sang Pencipta pun kami ucapkan dengan sujud syukur. Setelah berkeliling dan berfoto ria, kami putuskan untuk turun karena waktu sudah menunjukkan pukul 6 kurang 10 menit. Langkah kembali ke bawah tidak semudah yang dibayangkan karena medannya mendekati vertikal, juga keadaan yang cukup gelap. Kami harus lebih berhati-hati karena hampir tidak ada pijakan untuk melangkah. Dengan hembusan nafas yang lega, kami sampai di tenda kami. Malamnya kami membuat api unggun, ngopi-ngopi, masak mie sambil bercengkrama dengan sinar bulan yang saat itu menjadi penerangan di hutan itu. Pukul 9 malam, kami pun memutuskan masuk ke tenda untuk beristirahat. Namun baru saja saya bisa memejamkan mata, tiba-tiba ada gonjangan hebat seperti gempa bumi. Saya pun membangunkan teman-teman, tapi mereka tidak satu pun merasakan apa yang saya rasakan. Lalu saya kembali berpikir, apa mungkin ini cuma halusinasi? Baru saja saya kembali merebahkan badan, tapi tiba-tiba ada suara seperti suara batu menggelinding dari atas. Saya pun kaget, langsung kubangunkan teman-temanku. Kami pun sontak keluar dari tenda dan melihat ke sekeliling. Namun suara itu tiba-tiba lenyap. Di luar tidak ada apa-apa. Yang ada hanya keheningan malam hutan belantara. Kami kembali ke dalam tenda. Kemudian suara itu datang lagi. Tapi ketika kami keluar, lagi-lagi suara itu hilang. Sampai 3 kali berturut-turut, suara itu mengganggu kami. Kami bertiga lalu duduk di dalam tenda tanpa sepatah kata pun. Saya melihat jam di handphoneku. Ternyata sudah pukul 11 malam. Udah tidur aja lah daripada bengong gini, ucapku. Akhirnya kami pun mencoba untuk tidur. Sewaktu aku mencoba untuk tidur, aku mendengar di depan tenda seperti ada orang yang memainkan alat masak. Tapi tidak kuhiraukan. Beberapa menit kemudian, aku mencium bau bangkai yang menusuk hidung. Di situ saya sudah mulai parno. Aku membuka mata melihat teman-temanku, ternyata mereka sudah tertidur. Lalu kulirik kanan kiri, di depan tenda seperti ada siluet bayangan orang duduk meringkuk seperti menggigil di depan tendaku. Sontak saya pun panik. Mau membangunkan teman-teman tapi kasihan karena mereka baru tidur. Mau ngecek keluar tenda, takutnya itu bukan manusia. Aku mencoba memejamkan mata untuk tidur lagi, walaupun bau bangkai itu terus menusuk hidung. Tapi tak kuperdulikan. Pikirku waktu itu lebih baik cepat-cepat tidur daripada terjadi keanehan-keanehan lainnya. Kami akhirnya bangun sekitar pukul 6 pagi. Kami keluar tenda dan menatap sekeliling kami, begitu kaget. Ternyata semalam turun hujan yang lebat karena debu yang tadinya tebal kini berubah menjadi lumpur yang becek dan tanah di sekitar masih basah. Kami sadar kalau semalam itu gak ada hujan. Aneh. Pagi itu kami menikmati keindahan alam di sekitar pos 7 yang notabene masih dekat puncak, sembari ngopi-ngopi. Sekitar pukul 10 pagi, kami baru turun gunung. Di sepanjang perjalanan turun tidak ada hal-hal aneh, hanya saja kami turun sangat santai dan lambat.
Sekitar pukul 6 sore, sewaktu maghrib akhirnya kami sampai di pos 3. Di sana kami istirahat cukup lama karena kami semua sudah sangat lelah. Kami berjalan lagi sampai di pos 2, sekitar jam setengah 8 malam. Di pos 2 sangat sepi, gak ada orang sama sekali. Hanya ada kami bertiga. Di sini keanehan terjadi. Di sela-sela pohon saya melihat seperti mata boneka Annabelle melirik-lirik ke arah kami. Di situ saya langsung ngajak jalan lagi, padahal kondisi badan masih sangat lelah. Ditambah lagi gerimis mulai turun. Di perjalanan turun kali ini mulai terdengar suara-suara aneh. Malam mulai mencekam. Perjalanan turun kali ini terasa sangat lama. Sudah beberapa jam kami berjalan, tapi belum juga menemui pos 1. Dari arah belakang kami, terlihat seperti ada cahaya lampu turun. Kami kira pendaki yang turun, lalu kami beristirahat sebentar sembari menunggu pendaki itu datang. Tapi ditunggu-tunggu tidak ada yang datang. Akhirnya kami lanjut lagi jalan ke bawah. Kami melihat ada lampu-lampu di bawah. Kami kira itu warung yang masih buka. Kami samperin, ternyata hanya hutan belantara. Di sini kami berpikir mungkin kami mulai tersesat. Perjalanan kami lanjutkan. Selama perjalanan turun ini aku mencium aroma sirih nenek-nenek. Malam benar-benar menegangkan dan mencekam. Akhirnya kami sampai di pos 1 pukul 12 malam. Aneh, ternyata kami tidak tersesat. Tapi perjalanan dari pos 2 ke pos 1 yang biasanya hanya memakan waktu sekitar 2 jam. Kali ini kami turun memakan waktu 4 jam lebih. Kondisi fisik yang benar-benar payah waktu itu dan logistik yang sudah habis. Hanya tersisa air putih dan beberapa batang rokok. Akhirnya kami membuka tenda di sini, di pos 1. Mengingat dari pos 1 ke base camp juga masih jauh sekali. Di dalam tenda ketika kami sedang mencoba untuk tidur, terdengar suara tangisan wanita dari luar tenda. Saya sudah bodoh amat tidak memedulikan suara itu. Pukul 3 malam Anggit berteriak. Muka dia pucat. Matanya melotot. Langsung aku dan Rudy memegangi Anggit karena kupikir dia kesurupan. Cabut yuk, ada nenek-nenek buka tenda kita, kata Anggit dengan wajah yang sangat ketakutan. Sontak kami panik ketakutan mendengar perkataan Anggit. Gimana nih Ruth? Ayo cabut. Udah tendanya tinggal aja di sini, besok kita ambil lagi. Lah, jangan. Masa kita besok bolak-balik? Udah ini ditata dulu aja. Kami pun bergegas membereskan tenda dengan keadaan yang benar-benar tegang. Selesai berberes, kami langsung bergegas turun melanjutkan perjalanan lagi. Sesampainya di ladang warga, kami bertemu seseorang warga desa pencari kayu. Dia bilang, "Dari atas mas, berani banget malam-malam lewat pos 2 ke pos 1. Anggit yang udah kepalang ketakutan bilang, "Pak, tolong anterin kita sampai bawah ya." Akhirnya kami pun diantarkan bapak mencari kayu itu sampai ke bawah dengan selamat. Itulah kisah mistis pendakian Gunung Slamet yang dikirimkan ke email kami.